Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur. Tidak terasa satu minggu Tuhan sudah menyertai kita, dan hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang ke rumahnya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami masih boleh datang ke bait-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Ambil alih hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama. Tuhanku dengan darah
menyembuhkan saya. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang menjadi jawaban dalam setiap doa mereka Tuhan. Apapun pergumulan mereka saat ini Tuhan, Engkau yang maha tahu. Kasih-Mu yang mengubahkan setiap hari, kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan pengasih-Mu. Dari awal hingga akhirnya, Engkau Allah Roh Kudus bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami hari ini. Kami rindu berdoa buat teman-teman kami yang masih belum sampai Tuhan. Apapun halangan mereka, Engkau yang maha tahu, Engkau yang mengatakan setiap langkah-langkah kaki mereka untuk boleh memiliki kerinduan menikmati hadirat Tuhan di bait yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata lebih dari kemenang. Setiap kita ketika kita pegang setiap firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat setiap kita. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Lebih
seluruh Bapa Ibu. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Kasih setia-Mu selalu dalam dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan hari lepas hari Kau selalu menyatakan Tuhan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Yang boleh merasakan bahwa Kau selalu ada dalam setiap detik-detik kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Buka mataku dan lihat wajah-Mu bersama-Mu, dan lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan baru. Aku ingin mengenal
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pagi menjelang siang. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan, semua karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam pelayanan kami, ada di dalam keluarga kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat maha tinggi. Ini hidup kami, Abah. Ini hidup kami, Abah. Jadilah kehendak di bumi dan di surga, di hati kami dan di keluarga kami. Dalam nama Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, beracaralah Roh Kudus sepenuhnya saat ini, supaya kami bisa mengerti, supaya kami bisa tahu apa yang Tuhan inginkan sepenuhnya atas kehidupan pelayanan kami. Dan terpujilah Tuhan, dan termulialah Tuhan dalam seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengar firman yang ditabur oleh Roh Kudus sendiri. Karena aku percaya Roh Kudus yang berkata-kata melalui lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Beracaralah Roh Kudus sepenuhnya saat ini, waktu Roh Kudus menyatakan kemuliaannya bagi semua yang mendengar, bagi semua yang melihat, bagi semua yang merasakan kasih karunia Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Din. Shalom. Hari ini kita mau berbicara, kita mau dengar firman Tuhan tentang sehati. Sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan. Sebelum arahnya ke sana, saya rindu supaya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, supaya firman Tuhan ini agak melekat di dalam pemikiran kita. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau orang mau membangun gedung, kalau tukangnya banyak seperti membangun gedung yang besar yang tinggi, kalau tukangnya banyak, bolehkah tukangnya itu punya prinsip masing-masing? Tidak. Jadi tukangnya itu, biarpun tukangnya itu 1.000, 10.000, 1.000.000 orang, harus sekata dan sepikir. Supaya apa? Supaya gedung itu mulai dari dasar dibangun sampai selesai nanti gedung itu, tukangnya tidak ada yang keluar, tukangnya tidak ada yang celaka. Kenapa? Kalau tukangnya bermain-main tanpa mengikuti instruksi daripada pemimpin bangunan, dia bisa celaka. Kenapa? Ya mungkin nanti ada yang copot, ada yang rubuh.
terjadi kecelakaan. Maka di dalam hal ini saya rindu sekali implementasi daripada membangun gedung itu, semua kru yang bekerja, semua karyawan yang bekerja harus seia, sepikir, setujuan yang sama. Setujuan yang sama membangun gedung sampai selesai. Amin. Membangun gedung dari dasarnya sampai nanti berdiri itu gedung, semua karyawannya sehat, damai, sejahtera. Karena kenapa? Ada seia, sekata, sepikir di sana. Jadi tidak ada yang celaka. Untuk itu, coba kita baca di dalam Filipi. Filipi 2 ayat Filipi 2 ayat 5, ayat 3. Ayat 2 mulai. Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagaimana cara menyempurnakan kasih sukacita Paulus? Dibilangnya dia, hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih dan satu jiwa, satu tujuan sorga yang mulia. Amin. Hari ini Rasul Paulus berkata kepada kita jemaat yang ada di GBI Taman Eden, berkata untuk membangun gedung, untuk mencapai keselamatan yang daripada Tuhan itu, mulai dari dasar membangun gedungnya sampai selesai, sampai finishingnya nanti dan ditempati banyak orang. Dari tukang-tukang ini, seandainya tukangnya 3, tukangnya 4, tukangnya 5, tukangnya 10, harus seia sekata. Seia sekata itu tidak boleh ada berkata iya di depan, tidak di belakang. Tidak boleh. Jadi apa yang kita rasakan sama, apa yang kita lihat sama, apa yang kita makan sama. Itulah arti seia, sekata, sejiwa, sepikir, dan satu tujuan. Membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan dari yang tidak ada sampai terjadilah kehendak Tuhan atas pelayanan kita. Harus dibangun di dalam satu kasih, di dalam satu kata, di dalam satu tujuan, di dalam satu pikir. Karena untuk merubah pola pikir manusia tanpa ada penyertaan Roh Kudus sulit. Tapi kalau dia sudah menerima Roh Kudus, maka bisa. Segala sesuatu, tidak ada yang mustahil bagi Roh Kudus untuk merubah paradigma manusia, untuk membuat mengerti apa yang ingin Roh Kudus lakukan dalam kehidupannya. Tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita tidak menerima Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur di dalam kehidupan kita, maka paradigma kita adalah paradigma lama, paradigma dunia. Kenapa? Karena kita tidak mau ditolong oleh Roh Kudus untuk merubah pola pikir kita, kehendak kita, rencana kita, tujuan kita.
Maka daripada itu hari ini mari kita berkata sama, mari kita berpikir sama, mari kita punya satu tujuan yang sama, memuliakan Tuhan atas kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki atas seluruh kehidupan kita. Supaya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Sepikirlah kita untuk membangun satu kehidupan yang baru, kehendak yang baru, Yesus Kristus Tuhan. Kehidupan yang baru artinya kita sudah beda dengan kehidupan lama, kehidupan dunia, dan menjadi kehidupan kehendak Kristus Tuhan. Bagaimana caranya Pak Tom? Apa boleh? Kita ini kan masih di dunia, dicubit masih sakit. Ya, kalau tidak sakit namanya mati. Kalau mati, ya nggak bisa diapa-apain. Namanya masih hidup. Karena Tuhan sudah berikan satu penolong dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang luar biasa, yang sanggup merubah. Maka terimalah Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus dalam kehidupan. Supaya apa? Roh Kudus bisa berbuat sesuatu yang kita tidak mampu, yang kita tidak bisa, yang kita tidak sanggup. Roh Kudus sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Terimalah Roh Kudus sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai penolong. Manusia tidak akan pernah bisa menolong kita. Siapapun dia tidak akan pernah bisa menolong kita. Saya buat contoh, saya tidak akan pernah bisa menolong istri saya, dan istri saya tidak akan pernah bisa menolong saya di dalam segala hal. Contoh, bisakah istri saya bisa nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, Tuhan kembalikan lagi suamiku? Oh, tidak bisa. Sebaliknya, Tuhan aku masih mencintai istriku Tuhan, tolong Tuhan kembalikan. Oh, tidak bisa. Berarti tidak bisa aku menolong dia, dan istri saya juga tidak bisa menolong saya. Yang bisa menolong saya adalah satu oknum, yaitu Roh Kudus. Maka terima, pakai, perlengkapilah kehidupanmu melalui kehidupan anak domba Allah, Roh Kudus yang manis. Supaya apa? Kita dibaharui, kita dikuduskan, kita diberkati, kita ditolong menjadi sepikir, sekehendak, serencana, mencapai tujuan yang satu, sorga yang mulia. Ayat yang kedua, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini praktek kasih. Praktek kasih adalah menganggap diri kita ini nggak terlampau penting-penting banget sama siapapun dia. Minggu kemarin soal tentang segala sesuatu diperbuat untuk Tuhan. Hari ini perikop judul daripada firman Tuhan hari ini, seia, sepikir. Seia, sehati, sepikir. Seia, sehati, sepikir. Untuk itu maka daripada firman Tuhan yang ayat yang kedua ini, kalau kita sudah melihat orang itu lebih tinggi daripada kita, artinya apa? Berarti kita menganggap diri kita ini adalah orang yang tidak berharga di hadapan orang. Kalau kita sudah menganggap orang itu hebat sekali, wow, keren sekali, begini, bukan berarti kita merendahkan diri, aku tidak ada apa-apanya. Bukan seperti itu. Menganggap orang lebih penting daripada kita, itulah yang Tuhan mau. Seia, sepikir, sekehendak. Karena kenapa? Kalau kita sudah menganggap diri kita di atas daripada semua orang,
maka terjadilah kesombongan diri kita sendiri. Kita menganggap kita ini yang paling wah, kita menganggap kita ini yang paling hebat. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita melihat orang itu siapapun dia. Siapapun dia, sekali lagi siapapun dia. Kasih yang ada di dalam kehidupan kita bukan menganggap dia wah. Bukan. Tapi kasih yang kita tularkan kepada mereka. Kasih apa? Kasih karunia Tuhan. Kasih itulah yang membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa bisa kita sehati dan sepikir. Tanpa ada kasih, tidak ada sehati, sepikir, setujuan yang sama. Tidak ada. Karena itu semua sehati, sepikir, setujuan yang sama adalah yang membalut itu semua adalah kasih. Jikalau kasih itu sudah ada, maka Filipi 2 ayat 2 ini terlengkapilah di dalam kehidupan kita. Kasih lebih mengutamakan orang. Kasih lebih mementingkan orang. Kasih lebih memperdulikan orang. Kasih di atas segala-galanya. Itu yang dibilang Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Sebaiknya hendalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi siapapun kita, orang kaya sekalipun kita, di dalam firman Tuhan ini, anggap yang datang itu biarpun dia, office boy di kantor, office boy di kantor, biarpun kita direktur utamanya di situ, anggaplah office boy ini lebih besar daripada kita. Karena kenapa? Kalau kita sudah memakai Roh Kudus, maka itu bisa terjadi. Tapi kalau kita tidak fungsikan Roh Kudus atas kehidupan kita, ya siapa lo? Kerinduan hati Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, kerinduan hati Tuhan Yesus kepada jemaat GBI Taman Eden harus sama dengan yang ditulis Rasul Paulus ini kepada kita. Ini perintah. Perintah Tuhan atas kehidupan. Kasihilah siapapun dia. Tidak ada bedanya. Praktek kasih tadi apa? Memberi. Memberi apa? Memberi kasih. Susah? Tidak. Kalau hati kita sudah dirubah dengan Roh Kudus, diperbaharui dengan Roh Kudus, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hati dan pikiran harus sama. Hati dan pikiran harus seia. Suami istri harus seia dan sekata di dalam melayani Tuhan. Kalau tidak, timpang. Kenapa? Ya istri saya maunya A, istri saya maunya A, istri aku maunya B. Anak saya maunya apa? Anak saya maunya O. Ya nggak mungkin ketemu. Maka untuk itu, untuk mengatasi seia sekata, kita harus dasarnya dulu membangun bangunan yang kokoh, yang kuat. Harus seia sekata, harus seia sepikir, harus seia setujuan yang sama. Baru nanti kalau seia sekata, sehati, sepikir, sejiwa, maka segala sesuatu apapun rintangan yang ada di hadapan kita, karena kita sudah seia sekata, maka tidak ada yang mustahil. Terobos kata satu orang, semua katakan terobos. Karena seia sekata. Coba kalau enggak terobos, bilang, nggak
usah, nanti kita lenyap. Nggak bisa. Nggak akan sampai kita pada tujuan kita apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Tapi serencana Tuhan, ini badai harus diterobos. Pelayan Tuhan bilang, nggak usah Pak Tom, nanti kita lenyap. Wah. Apalagi istri saya bilang, nggak usah Pak, nanti kita bahaya. Waduh. Gawat. Artinya hari ini kita mulai seia sekata, sepola pikir, setujuan yang sama, membangun gereja Tuhan, membangun jemaat Tuhan. Supaya apa? Apapun rintangan ke depannya, apapun kata orang, badai apapun yang ada di depan kita, kita menjadi raja wali yang kuat dan kokoh. Segala badai kita bisa di atas badai. Badai lebih tinggi lagi, karena ada Roh Kudus, kita dibawa lebih tinggi lagi. Amin. Kita baca di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Amin. 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 Nah, ini teguran buat kita. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Kenapa Rasul Paulus berbicara soal firman ini kepada jemaat di Roma? Karena dulunya orang-orang Yahudi yang ada di Roma ini jago-jago semua, hebat-hebat, intelektual semua. Jadi makanya Rasul Paulus bisa berkata seperti ini. Hei, orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, di Roma, saya ini juga orang hebat. Jangan kamu berkata kamu hebat, tapi kamu tidak mengerti apa-apa. Ini waktu Rasul Paulus berada di Roma. Ini surat ke Roma. Karena Rasul Paulus yang terakhir sekali tinggal di Roma di dalam tawanan pelayanannya. Jadi dia tahu banyak sekali tentang orang-orang Roma. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul, banyak sekali orang-orang di Roma tidak mengerti, tidak ada tujuan hidup mereka. Mereka tidak tahu asal hidup mereka. Yang hanya dia tahu mereka adalah orang Yahudi. Tapi tidak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Makanya di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Karena mereka memang semua terpecah-pecah, karena memang sengaja dibuat supaya semua orang Yahudi itu dipecah-pecah supaya tidak ada satu kekuatan yang besar untuk menghadapi baik pemerintahan, baik penguasa-penguasa yang ada di zaman itu. Maka daripada itu, sesudah Rasul Paulus berkata, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Hari ini saya mau katakan di tempat ini, kita juga tidak usah berpikir yang jauh-jauh yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Jadi apa yang aku harus pikirkan, Pak Tom? Yang harus kita pikirkan adalah buatlah kehidupan kita sesederhana mungkin di hadapan orang, sesederhana mungkin di hadapan Tuhan.
Kalau kita bisa berkata sederhana artinya apa adanya. Apa adanya artinya tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kita tidak pernah merasakan membuat kehendak kita terhadap orang lain, maka kita sudah berkata bisa menjadi sepikir dengan siapapun. Karena kenapa? Kita tidak egois, kita ada. Semua manusia ada egoisnya. Tapi egois ini bisa kita tekan seminim mungkin supaya dia tidak menguasai pola pikir kita. Kalau kita bisa menekan egois kita, maka kita bisa sepikir, bisa sehati, sepikir dengan orang lain. Karena kenapa? Ada hati yang lebih dominan atas kehidupan kita. Bukan pola pikir yang dominan, tapi hati yang dominan atas kehidupan kita. Artinya kita bisa menerima siapapun orang. Kita tidak pernah bisa menilai, oh aku di atas, oh kamu di bawah. Tidak. Di hadapan Tuhan, saya dan saudara-saudara satu harganya. Baik dia orang kaya, baik dia orang hebat, baik siapapun dia, hanya satu, kasih. Tuhan mengasihi saudara-saudara dan Tuhan mengasihi sama, berarti sama. Satu poin. Tidak ada yang lain. Tuhan tidak pernah berkata, "Hei Tom, engkau pekerjaanmu apa? Engkau sarjana apa tidak? Engkau punya pendidikan tinggi apa tidak?" Tidak. Mari tanamkan seia sekata sepikir atas kehidupan kita. Mari tanamkan hati kita ini menjadi penuh kasih, penuh sukacita untuk membangun kehidupan Kristus Tuhan atas kehidupan kita. Ayat yang ke-17, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wow. Ini sebenarnya udah kita sudah tahu persis sebenarnya ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kita pahamlah kalau kali ini ya. Jangan melakukan kejahatan, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang terbaik bagi semua orang. Karena kenapa? Karena saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka tidak ada lagi sakit hati di sana. Makanya egois itulah yang membuat kita sering sakit hati. Karena egois kita lebih tinggi daripada kepala kita. Maka egois itu bilang, nah kan, loh, masa dia bilang gini sama kau? Datang, oh iya bener juga, emang dia siapa ngelawan gua? Nggak bener ini. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, lawan kejahatan dengan kebaikan, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik bagi semua orang, bagi musuhmu sekalipun. Supaya apa? Seia, sekata, sepikiran, setujuan bisa tercapai. Kalau masih ada egois kita yang lebih tinggi daripada kepala kita, maka tidak akan pernah tercapai cita-cita pelayanan kita. Belajarlah mulai hari ini. Pelayanan ini milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Maka aku sesungguhnya mau seia, sekata, sepikir dengan tim yang ada di bawah kasih karunia Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapak yang baik, yang bersyukur Tuhan jika pagi hari ini Engkau mengingatkan kami untuk boleh memiliki kesehatian sepikir dalam melayani-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin besar dalam kehidupan kami dan kami semakin kecil, agar kami boleh menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami dan boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan mengirimkan kami. Terima kasih Bapak yang baik buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati beliau dalam kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan semangat yang baru dan untuk terus melayani-Mu Tuhan di tempat ini. Digenapilah setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik. Jika sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam setiap pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sampaikan persembahan di jalan sana. Mari kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau berkata besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat teguran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan ajar kami untuk kami tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami boleh mementingkan kerajaan Tuhan. Boleh kami mementingkan perkara surgawi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mengikat kami dengan kasih-Mu Tuhan. Maka tujuan itu Tuhan tercapai menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu untuk setiap hati kami yang hadir di saat ini Bapa. Dan biarlah lewat pertolongan Roh Kudus, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Biar terus Tuhan Engkau buka-bukakan pengayuan yang baru yang dari surga. Firman-Mu Tuhan, maka Tuhan jemaat-Mu yang belum memahami boleh memahami akan firman-Mu Tuhan, akan isi hati-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya di tempat ini, Tuhan memberkati hidupnya,
Tuhan berkati keluarganya, istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati dalam nama Yesus. Biar Tuhan, apa yang Kau mau Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Bapa, biarlah itu terjadi seturut kehendak-Mu dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah apapun Tuhan kerinduan hatinya Bapa, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami terus tak henti berdoa untuk bangsa Indonesia. Biarlah keselamatan itu Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, banyak orang yang bertobat dari Indonesia di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus dilepaskan. Kuasa Roh Kudus bekerja menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, dan biarlah Tuhan selalu ada Tuhan Yesus shalom itu atas Indonesia dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di kota Depok. Kami bawa Tuhan kota Depok lewat doa ini. Pemerintahan yang ada Tuhan, biarlah Engkau berikan Tuhan roh takut akan Engkau. Bahkan ketika mereka melakukan pekerjaan tugas mereka lakukan dengan sejujurnya. Karena mereka Tuhan Yesus untuk kepentingan rakyat Depok yang mereka pimpin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami lepaskan shalom untuk kota Depok sekitarnya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bawa Tuhan Yesus pemerintahan Indonesia saat ini Tuhan. Dari Tuhan Presiden, para menteri, MPR, DPR, DPD, TNI Polri Tuhan, sampai kepada jajaran terendah Tuhan. Biarlah Tuhan roh takut akan Engkau Tuhan taruh di hati pemimpin-pemimpin di Indonesia ini dalam nama Yesus. Biar Tuhan kepentingan rakyat yang mereka pikirkan, sehingga Tuhan Indonesia ini Tuhan boleh menjadi negara yang maju sejahtera dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami lepaskan juga berkat salam untuk kota Israel Bapa. Kami berdoa untuk bangsa pilihan ini Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan peristiwa yang terjadi hari-hari terakhir ini boleh membuka mata roh mereka, membuka telinga mereka, membuka pikiran mereka Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus Israel boleh menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Gejolak yang terjadi Tuhan hari terakhir ini, kami hanya bisa berdoa biar kehendak-Mu yang terjadi atas Israel dan sekitarnya di dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, syukur kami serahkan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Berkat sukacita, damai, sejahtera yang daripada surga, bawalah itu pulang. Ada di dalam keluargamu, ada di dalam kehidupanmu. Tangan kiri, tangan kananmu, Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau kerjakan menjadi berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita.
Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.